Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Purwamekar, yang terhormat para guru SD Negeri Purwamekar, semoga hari ini Allah mudahkan urusan kita hari ini dengan acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Selvi Puji Lestari SPD, angkat CGP angkatan ke-10 Kabupaten Purwakarta. Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan dalam mengikuti kegiatan aksi nyata dari Ibu Silvi sebagai calon guru penggerak atau CGP angkatan 10 Kabupaten Purwakarta, dengan tema hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, kita berbangga sekali untuk keluarga besar PTDSD Purwakarta bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini, dan alhamdulillah di antara guru-guru yang memiliki potensi dan bisa mengikuti kegiatan yang masuk dalam nominasi sebagai guru penggerak di UPTD SD Purwakarta merupakan angkatan ke-10, dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang akan kita dapat dan kita peroleh karena penyebaran ilmu yang didapat oleh calon guru penggerak. Di sini kita sebagai teman guru mendukung semua segala aktivitas yang nanti yang akan disampaikan oleh Bu Selvi sebagai guru penggerak. Ini adalah merupakan tahun kedua setelah angkatan ke-9 selesai melaksanakan, maka sekarang Bu Selvi melanjutkan untuk angkatan berikutnya di CGP ini, yaitu angkatan ke-10. Pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini yaitu sebagai kegiatan diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi budaya positif? Yaitu merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah, di mana semua warga sekolah bisa mengikuti sebagai budaya positif dan meliputi yaitu disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan dunia yang berkualitas. Itu diantaranya mungkin yang akan disampaikan dalam acara kegiatan diseminasi yang nanti disampaikan oleh Bu Selvi sebagai calon guru penggerak. Ini merupakan awal dari pertemuan ketiga ya, seperti pertemuan ketiga ini dari kegiatan kemarin. Kedua. Nah, ini adalah masih bertemu dengan kegiatan-kegiatan berikut. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya karena
kita tidak semua sekolah yang memiliki guru calon penggerak ini bisa mendapatkan ilmu yang diperoleh hari ini. Untuk itu, ilmu yang akan diperoleh hari ini adalah merupakan pengalaman ke depan, karena mau tidak mau yang namanya guru itu ilmunya tidak jalan di tempat, tapi akan tumbuh berkembang sampai keadaan untuk guru selalu bisa belajar. Untuk itu, kita sebagai guru yang ada di lingkungan UPTD Purwamekar merasa berbangga karena kehadiran daripada teman kita yang bisa mengikuti di lingkungan calon guru penggerak dan bisa bergaul keluar, sehingga bisa berbagi ilmunya di lingkungan sendiri, yaitu di UPTD SDN Purwamekar. Banyak hal yang diperoleh tentunya, ilmu yang nanti kita bisa sebarkan, kita bagikan kepada anak didik kita. Ini adalah merupakan awal yang baik. Di penghujung tahun pelajaran 2023-24 ini segera berakhir, maka nanti dibuka dengan tahun pelajaran baru 2024-2025. Kita bisa menerapkan ilmu yang baik, ilmu yang positif di lingkungan ini dari setiap kegiatan yang diperoleh. Untuk itu, maka kita akan memperluas keilmuan kita dari berbagai temuan-temuan yang hari ini akan kita dapat. Dan ini adalah merupakan ide-ide positif yang nanti bisa disebarluaskan kepada anak didik kita, dan tentu ini merupakan kegiatan yang sangat positif dan kita bisa mengambil hikmahnya, karena bisa jadi guru yang dulu, terutama angkatan 60 yang segera berakhir sekitar 2 tahun lagi, mungkin nanti akan diganti dengan generasi yang memang sudah super. Artinya nanti juga titip mungkin untuk anak-anak didiknya harus bisa melahirkan murid-murid yang memang yang sesuai dengan harapan, terutama di bidang akhlak. Rasa santun kepada guru jangan sampai hilang. Terus anak-anak bisa mengambil sifat positifnya dalam setiap kegiatan, sumber daya manusia juga sebagai gurunya. Dan itu mungkin yang diharapkan Ibu Titip, jangan sampai anak memperoleh atau bergaul salah jalan. Dan ini kita diamanahkan, dititipkan oleh orang tua murid, diberi kepercayaan agar bisa membentuk suatu kualitas akhlak di lingkungan sekolah kita, terutama di UPTD SDN Purwamekar. Anak-anaknya yang masuk ke dalam generasi yang sekarang ini, yang dikhawatirkan anak terkontaminasi oleh pergaulan yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu, maka perubahan positif di dalam sekolah kita di lingkungan UPTD SDN Purwamekar mudah-mudahan membawa dampak yang baik dengan kegiatan guru-guru yang bisa mengikuti kegiatan seperti ini. Itu saja mungkin yang disampaikan, karena nanti ada banyak hal yang lebih detail yang nanti disampaikan oleh Ibu Silvi sendiri sebagai pembawa materinya, dan kita akan menyimak, mendengarkan sejauh mana ilmu kita yang akan didapat hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Semoga pesan-pesannya bisa kita laksanakan secara bersama dan bersinergi. Baik Bapak Ibu, sebelum acara selanjutnya pemaparan materi, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon berdiri.
dipaparkan oleh narasumber kita Ibu Selvi Puji Lestari SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Selvi Puji Lestari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta. Pada hari ini akan berdiskusi ya, lebihnya berdiskusi dan memberikan berbagi ilmu ya mengenai budaya positif gitu ya. Jadi saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu mungkin ya, tapi saya hanya berbagi ilmu, menyebarkan ilmu yang sudah saya dapat dan mudah-mudahan bermanfaat dapat kita terapkan di UPTD SDN Purwamekar. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir di acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh rekan Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di sini, memberikan saya motivasi, mendukung, serta tentunya Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini adalah orang-orang terpilih, orang-orang hebat yang membuka dirinya untuk perubahan di dalam dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Sebetulnya kita ringan-ringan dulu ya. Sebelum kita mengenal apa itu budaya positif, kita berkenalan dulu dengan sebuah pertanyaan yang sangat ringan. Apakah Bapak Ibu pernah memakai helm? Pernah memakai helm? Ada yang sudah berkendara? Sering. Nah, kalau sudah berkendara memakai helm, boleh saya tahu apa alasannya Ibu memakai helm? Ini saya yakin jawabannya akan berbeda. Boleh? Demi keselamatan. Luar biasa. Ini sudah ada ya di dalam dirinya. Ada yang lain? Yang mungkin jawaban lain? Coba Umi. Oke, tambahan mungkin dari saya memakai helm untuk menutupi debu buat keselamatan juga. Kesehatan juga berbagai jawaban. Mungkin di sebelah sini ada jawaban lain, mungkin supaya tidak terlihat apanya. Ada tidak jawaban lain, Mangga? KM, Pak Asep. Kenapa kalau ke sekolah pakai helm? Pakai helm nggak Pak? Kenapa kalau boleh tahu? Takut ditilang. Berarti sama jawabannya dengan ya Ibu Umi. Kalau Pak Amir kenapa pakai helm? Bentuk ketaatan berlalu lintas. Luar biasa, ketaatan berlalu lintas. Ini adalah warga negara yang baik ya. Kita akan mengupasnya nanti. Sekarang kita nonton dulu ya. Sekalian kita penyegaran gitu ya, karena sudah siang. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri.
udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Udah sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Rame nggak Pak, Bu? Rame nggak? Agak rame ini mah ya filmnya. Nah ini tadi ada itu dulu apa video dulu. Ada 5 tipe guru seperti apakah kita? Saya coba ingin kita sharing aja, kita nggak saling ini ya. Ini hanya sharing. Manakah yang pernah mungkin dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Yang ke-1 pernah tidak Cung? Yang pernah ke-1? Pernah. Yang ke-1 gitu ya. Yang kedua? Pernah. Yang ketiga? Pernah juga. Yang keempat? Pernah. Yang terakhir? Oh ini diborong semua ya. Kalau boleh tahu, coba dari yang ke-1 mana yang setuju dan mana yang tidak? Ya, yang ke-1 siapa yang setuju dengan yang ke-1? Tidak setuju. Adakah yang setuju? Lupa lagi ya, tadi yang ke-1. Yang ke-1 itu langsung dikasih ya, kamu misalkan tuh klinik lapangan kesiangan, nah gitu, setuju nggak gitu? Kalau setuju kenapa? Kalau tidak setuju kenapa? Nah gitu boleh. Yang 1 ya? Iya, yang Ada 1 itu dulu. guru yang sangat tegas. Tegas. Kurang setuju karena mungkin murid seperti itu ada semangat. Jadi kita jangan langsung menghakimi sebagai orang tua yang mungkin kurang terkenal ya di sekolah. Tanya dulu pendapat dia sebenarnya apa. Mungkin juga ada yang perlu kita bantu ya, atas penyebab tersebut. Mungkin segitu. Terima kasih sekali. Apa dulu? Nah, kelompok ini mungkin sebelah sini ada yang setuju dan tidak setuju dengan alasannya. Saya juga sependapat ya dengan rekan-rekan tidak setuju. Karena apa yang di video saksikan, saya juga banyak mengalami seperti siswa ya tidak pakai seragam. Ya, siswa tidak pakai seragam sama, saya juga tidak langsung menghakimi atau memarahi. Karena yang tadi itu kan dari orang tua atau anaknya ada beberapa alasan, gitu kan. Jadi intinya saya tidak setuju dengan yang pertama. Itu aja ya buat Selvi. Baik, terima kasih. Tidak setuju ya untuk yang pertama ya, karena langsung menghakimi ya, memberi anak hukuman. Kalau yang kedua, tidak memberi hukuman. Yang kedua, nah coba Bu Nina. Yang kedua itu
tapi caranya justru malah akan membuat anak merasa rendah diri atau kecewa karena tadi kan kata-katanya kamu kasihan lah sama orang tua kamu pasti akan kecewa, padahal kan sebetulnya lebih baik ditanyakan alasannya dulu mengapa, terus penyebab-penyebab lain dia tidak mengerjakan tugas. Kemudian sepertinya juga ibu bapak guru di sini yang nomor 1 juga melakukan juga yang itu tidak pas saat pertama si anak melakukan kesalahan, mungkin karena berkali-kali baru saja dikasih yang penghakiman itu. Terus yang kedua yaitu kurang bagusnya, jadi nanti kedepannya anak itu akan menjadi tidak ceria atau tidak bersemangat, justru dia mengerjakan tapi dengan rasa bersalah, jadi tidak ada dari hatinya gitu. Segitu aja. Ada yang mau menambahkan yang lain mungkin di sini? Pak Arif, mangga. Oh, katanya Pak Amir dulu. Ya, dari tayangan video yang tadi hampir sama ya dengan Bu Novi. Jadi yang kedua itu kalau tidak salah itu anak guru memberikan ketika anak berbuat kesalahan, jadi guru memberikan pernyataan yang bisa melukai hati anak gitu ya, seperti seolah-olah menyalahkan gitu ya, menyalahkan anak, kemudian dari itu akan berdampak juga nanti anak merasa minder dan rendah diri terutama ya. Seharusnya sebaiknya guru ditelisik dulu, ditanya dulu baik-baik anak itu latar belakang kenapa berbuat hal seperti itu, kenapa dan sebagainya. Itu saja Ibu. Enggak yang lain Bu Lida. Baik, yang kedua juga tidak setuju ya, tidak setuju karena akan membuat anak menjadi bersalah, minder, tidak ceria lagi. Kalau yang ketiga, oke, siap, mangga. Iya, kalau video yang ketiga ini tadi tipenya tipe saya banget. Jadi ke anak itu ya udah tidak apa-apa, nanti lagi jangan telat ya, jangan lupa tidak mengerjakan ya. Jadi akhirnya si anak memang kurang tegas ya, kurang tegas bahwa gurunya itu mau memberikan punishment atau hukuman supaya anak ini merasakan tanggung jawabnya. Jadi tadi di akhir videonya itu si anak bilang, oh berarti kalau gurunya seperti itu tidak apa-apa, aku gak usah mengerjakan lagi, seperti itu. Jadi mungkin lebih ke ketegasan gurunya untuk punishmentnya apa, rewardnya apa, itu. Yang dari sini ada yang mau berpendapat mengenai yang ketiga? Mangga Bu Nana. Sebenarnya dari tayangan yang ketiga itu tadi sama seperti Pak Dadi ya. Sebenarnya dari tayangan 1, 2, 3 juga kita pernah melakukan ya, karena berkembangnya kita adanya seperti pemberdayaan guru, adanya ilmu-ilmu yang didapat oleh guru, sehingga semakin lama kita semakin berkembang. Jadi paham apa yang ditekankan yang dari awal itu sepertinya tidak boleh gitu ya. Tetapi kita sudah melakukan. Tapi yang sudah berikutnya sudah seperti halnya tadi yang nomor berapa? 3 ya. Nomor 3 memang saja pernah melakukan. Awas ya, jangan diulang lagi. Lain kali kalau ada tugas kerjakan ya. Nah itu wataknya kelas 1 sebenarnya ya. Tipe seperti itu. Nah kalau guru-guru kelas 1 tidak bisa dengan kamu tuh mana gitu. Siunnya udah lalu patah gitu ya. Dan tipe-tipe seperti itu memang ada dalam diri guru kelas 1. Tapi kenyataannya memang si buka bagus ya gitu. Jadi di dalam diri anak itu tidak ada penerapan adanya tanggung jawab gitu ya. Mungkin itu saja saya sependapat dengan Pak Dodi aja. Terima kasih. Terima kasih ya. Untuk yang ketiga juga tidak setuju ya. Memang kita sudah ramah terhadap anak kita ya kan, sudah baik. Tapi ternyata ketika kita baik,
malah disambutnya tidak baik mungkin ya, karena anak menjadi kalau kata kita mah ngelunjak mungkin ya gitu, jadi ngelunjak gitu. Kalau untuk yang keempat bagaimana Bapak Ibu? Oh, idealis. Kenapa idealis nih, coba Pak Ustadz, kenapa idealis? Ya, kalau yang video keempat ini tadi saya perhatikan memang sangat idealis dan beruntun. Beruntun dalam artian gurunya seperti ini, jadi lebih jelas ke anaknya. Nah, itu. Dan untuk tipe guru seperti ini mungkin ya harus kita bisa menirunya gitu, karena itu memang sangat baik untuk perkembangan anaknya. Itu seperti ini, Pak Guru ya benar. Iya. Iya, kalau tadi ada 4, ada 5. Ada 5. Ada 5. Ya, ada 5. Coba gimana yang keempat? Kalau yang keempat, kalau nggak salah ya Pak ya, kalau saya nggak salah, kan dia nggak pakai baju olahraga sudah 3 kali dalam sebulan. Terus ya sudah sampai situ aja, cuma dibahas itu aja. Jadi nggak ada kedepannya harus gimana si anak itu, ada hukuman atau reward, punishment dan sebagainya, itu nggak ada gitu. Jadi udah aja ngambang gitu aja, cuma kasih tahu kamu 3 kali ini nggak pakai baju olahraga, tidak ditanya kenapa, tidak diberi ya hukuman kedepannya, kamu minggu depan harus pakai ya, nggak ada bahasa itu juga gitu, tidak ada apapun setelah itu. Jadi gampang aja, udah cuma dibahas kamu tidak pakai baju olahraga, kurang ininya tindak lanjutnya. Yang keempat yang ini. Ya. Kalau yang tadi sama Pak Ustadz berarti yang kelima. Nah itu ya. Sekarang kita relax dulu, kita games dulu. Saya akan bagikan apa ini? Kertas sticky note. Satu orang satu saja. Di sini sudah ada paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Kemudian Ibu lipat dan genggam. Jangan kasih tahu orang lain yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Kayak ini pas, kayak ini dironken, kayak ini. Pokoknya yang paling berharga untuk hidup Bapak Ibu. Tuliskan, gitu ya, Bapak Ibu. Ya langsung, kalau langsung sudah jawab, Ibu jangan kasih tahu sebelahnya Bu, jangan. Ibu langsung dilipat. Nah, dan digenggam. Boleh langsung digenggam. Karena itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Rahasia ya? Ini rahasia. Rahasia. Jangan dikasih tahu orang, langsung digenggam. Pak Haji punya yang paling berharga? Tidak. Ada. Jangan dulu dikasih tahu, digenggam dulu. Aku genggam. Sudah ditulis yang paling berharga? Coba kesini Pak Haji ke depan. Jangan dilihatin, akan harta paling berharga. Kalau saya minta harta paling berharga yang Pak Haji tulis itu boleh tidak? Oh, boleh. Iya, mau dipasang. Boleh sekali. Minta. Ya, kalau diambil misalkan harta yang paling Pak Haji berharga itu Bapak tuliskan yang paling berharga, Pak. Boleh diminta sama saya, boleh. Kenapa? Soalnya dari isi kertas ini, ya, saya kan di sini pertanyaan, tulislah sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak, kemudian dipakai gagal. Saya di sini kebanggaannya, saya bangga menjadi guru SD, itu kebanggaan saya. Kebanggaan saya itu saya bisa jadi SD. Kenapa? Ya saya pertama basicnya orang keras, Bu, tidak ada cita-cita, harus keras. Yang keduanya, saya bisa memanfaatkan seorang guru. Seenggaknya ada untuk kelanjutannya di kemudian hari. Itu aja kebanggaan saya, Pak. Bangga menjadi guru SD. Waktu jadi guru SMA saya tidak bangga. Justru sebaliknya saya bangga jadi guru SD. Karena saya diajarin di SMP, Bu, ya, tidak menantang. Bahkan saya mengajar di SMA
gitu kan? Kalau saya ngasih materi cuek-cuek saja, beda dengan di SD. Jadi kebanggaan saya bangga menjadi guru SD, itu aja. Yang paling berharga berarti pekerjaan. Kalau pekerjaannya saya minta, boleh? Boleh. Pekerjaan berarti ya Bu. Jadi guru olahraga. Kalau ini coba sudah ditulis yang paling berharga. Ada nggak yang nggak mau dikasihkan? Oh, Bu Nana nggak akan dikasihkan. Dalam hidup saya, Sebentar, jangan dulu dikasih tahu yang paling berharga. Nanti saya mau tanya dulu, kalau saya minta dikasih nggak? oh jangan dong. Jangan dong. Kalau saya paksa, jangan. Kalau benar saya acak, Tidak boleh. tetap tidak boleh. Pokoknya sangat berharga, akan dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan, saya akan tetap Bertahankan. apa itu? Apa ya? Akan diserahkan? Tidak ya? Tidak akan diserahkan. Meskipun diancam? Tidak. Bu Abi dicekek? Makanya dibujuk? Saking berharga ya? Tidak akan ya. Nanti kita akan semua tahu apa maksud ini semua gitu ya. Ada lagi Bu Siti sudah menulis yang paling berharga? Kalau saya minta dikasih nggak? Oh enggak. Kalau saya paksa? Tidak. Oh tidak juga, dipertahankan. Cuma yang tidak akan dikasihkan, yang akan dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Mana? Coba saya ingin lihat angkat tangan. Waduh, dipertahankan ya itu ya. Saya ngobrol banget. Berarti kurang berharga ya Pak Arief katanya gitu ya. Nah ini nanti kita akan kupas semuanya maksudnya ya. Nah ini dulu ya, kita ke pertanyaan pemantik dulu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Nah, sebentar ya. Aduh, takau kato ya mendingan. Nah, ini. Setuju tidak untuk Bapak Ibu hebat ini? Mana yang setuju? Yang biru, yang hijau, yang kuning? Angga, setuju tidak? Oh, yang hijau. Boleh tahu kenapa? Saya lebih setuju yang hijau karena di sini pemberian hukuman itu dilakukan di arah-arah positif ya. Tidak memberikan kekerasan kepada anak juga, sehingga di sini anak-anak akan lebih terdisiplinkan, karakternya juga, pembiasaannya juga bagus ya, seperti membaca untuk ini sanksi atau hukumannya ya. Kemudian akan timbul rasa, oh ya saya merasa salah, kenapa saya beda, kenapa saya di luar, misalkan untuk membaca, sedangkan yang lain ikut belajar di dalam kelas. Mungkin seperti itu saya lihat. Baik, terima kasih. Ada yang lain mungkin? Apakah semuanya ini? Boleh. Begini, kalau saya memahami dari pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa ini ada 3 pernyataan ya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua juga sama dengan hukuman, namun ada yang positifnya. Yang positifnya adalah memberikan hukuman seperti membaca atau pembersihan ruangan. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, dengan dari ketiga ini, saya sebenarnya ada yang setuju dan tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu saya juga ada setuju dan tidak setuju. Yang pertama, dalam yang setujunya adalah
ketika memberikan hukuman terhadap anak itu kan ada kadar ataupun ada satu level yang mana ini harus diterapkan ataupun tidak begitu. Ketika anak misalnya sudah berulang kali melakukan kesalahan namun tidak diberikan hukuman, itu juga akan berpengaruh terhadap psikologi dia. Ketika tidak diberikan hukuman seperti itu, dia merasa leluasa melakukan hal yang dia inginkan, berarti itu sebuah pelanggaran. Kemudian apa yang harus dilakukan ya? Ini kan hukuman, gitu kan ya? Gitu. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif, memberikan membaca, dan tidak selamanya dengan memberikan hukuman membaca atau memberikan hukuman dengan apa? Membersihkan halangan, bagi dia itu ada tidak selamanya itu menjadi jerah, gitu ya. Melainkan ada level-level tertentu yang harus diterapkan terhadap anak untuk bagi pelanggar yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian memberikan penghargaan juga ini mungkin hanya bagi mereka yang biasanya di keluarganya dengan memberikan apa ya dia jarang melakukan kesalahan, namun dengan sedikit melakukan kesalahan dia selalu diberikan motivasi seperti itu, juga dia merasa salah banget tidak kan gitu ya. Nah itulah level-level yang kita harus mencermati seberapa jauh dan seberapa kemampuan ataupun karakter dia, gitu kan ya. Makanya kita kemarin di pertemuan pertama kita membahas adanya melihat dari berbagai sisi berbagai karakter gitu ya. Nah itu begitulah bagi saya, barangkali ada setuju dan tidak setuju dengan yang kita rasa. Baik, luar biasa sekali ya. Apakah ada yang lain yang mau memberikan pendapat kembali? Pak, silakan. Mangga, ada, masih ada. Bapak Ibu, saya tidak akan memberikan itu atau ini salah. Bapak Ibu nanti akan bisa menilai sendiri manakah ya yang harusnya, yang lebih tepatnya. Nah ini ada beberapa topik yang akan kita pelajari, mungkin ya kita sama-sama mempelajarinya, dan sudah saya pelajari. Ini ada 7, di mana yang pertama ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian yang kedua ada disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi, dan 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Nah ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Ini menurut para ahli ya Bapak Ibu. Teori kontrol ilusi atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid katanya. Jadi ketika kita berusaha untuk mengontrol murid itu ilusi katanya. Itu hanya ilusi kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini seperti tadi yang kedua. Ketika kita membuat orang merasa bersalah dan kita maksudnya supaya dia lebih, kalau kata orang Sunda lebih hidang merenya gitu ya, lebih hidang gitu, supaya dia paham, memahami, ternyata itu ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini seperti yang tadi itu kan, kasus yang ketiga tadi, kita merasa memberikan yang hal positif efektif, kita ramah kepada anak, tidak membuat dia merasa bersalah, tidak memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi ternyata itu semua ilusi katanya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini ketika kita, saya guru pengalaman lebih banyak gitu kan, tentunya saya lebih bisa daripada anak-anak, lebih tahu dan lebih paham. Kemudian kita memaksakan kehendak kita kepada anak, ternyata itu bukan mendisiplinkan, tapi itu semua hanya ilusi ternyata. Kita akan lihat kembali. Nah ini perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol.
Yang stimulus respon dulu mungkin. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan dia. Kira-kira bisa nggak ya? Tidak ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setuju atau tidak? Oh, tidak. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Setuju atau tidak? Tidak. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Bisa tidak Bapak Ibu? Tidak. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita tadi bujuk dulu, kita paksa, nah gitu. Kira-kira setuju tidak seperti itu? Setuju tidak? Setuju tidak? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak setuju. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah ini ya. Ini adalah kita mengubah paradigma ini yang dahulu ke teori kontrol ini yang sekarang. Yang pertama kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin pandangan Bu Nina dengan pandangan Pak Dadi tidak sama kan ya. Kadang menurut Bu Nina, ini mah biasa gitu kan. Kadang menurut Pak Dadi, ini luar biasa buat saya, ini keluar dari prinsip saya gitu kan misalnya gitu ya. Nah ini kita ternyata pandangan orang lain kan berbeda-beda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Pasti punya tujuan. Betul? Betul. Baik yang positif maupun negatif mungkin ya. Ketika kenapa nih anak melakukan ini, dia pasti punya tujuan. Nah, kemudian yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul tidak? Betul. Ibu dipaksa ku aturan tapi tidak ada di dalam diri. Kira-kira bagaimana? Nyasa harita gitu ya, sehari tahun gitu ya. Kesananya mah aku masih seperti yang dulu kayak tadi gitu kan. Kembali lagi karena tidak dari dalam diri. Jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini ketika kita bersama dengan teman gitu kan, kita bisa saling sharing gitu kan, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika prinsip kita seperti ini, berbicara nih dengan teman, oh ternyata begini ya sebetulnya misalnya gitu ya. Yang bagusnya kita kan berpikir kembali, berpikir ulang, betul tidak ya? Mungkin yang saya lakukan itu salah. Nah mungkin yang teman saya lakukan, nah ini ketika kita berkolaborasi dan mengadakan diskusi dengan teman, nah kita sudah menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Tidak ada yang salah. Anda dengan pilihan Anda, saya dengan pilihan saya, tapi kita sama-sama gitu ya. Bagaimana pilihan kita ini bukan untuk mencari saya yang menang, kamu tak salah, bukan. Tapi kita sama menang gitu ya. Tapi di mana kemenangan itu yang disepakati oleh kita dan memang baik gitu ya. Kita lanjut lagi ya. Nah ini konsep disiplin positif. Bapak Ibu bisa lihat konsep disiplin positif ini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali Bapak Ibu. Nah ini disiplin positif kan selama ini pemikiran kita yang namanya disiplin itu harus tertib, teratur gitu kan, taat kepada peraturan. Tapi kita biasanya dengan identiknya dengan hukuman, pasti ada sanksi gitu ya, konsekuensi gitu ya, tapi tidak di dalam diri. Nah kita bisa lihat di sekolah kita lah, kita juga sudah punya tata tertib. Lebih banyak yang mengikuti atau melanggarnya Bapak Ibu? Mengikuti atau melanggarnya? Banyak yang mengikuti. Ada tidak yang melanggar? Ada. Karena tidak semua kan seperti tadi.
Seperti Pak Bubun, sok Pak Bubun, Abdi dipinta mau nggak? Tidak semua orang bisa membuka diri. Tapi ada yang mempertahankan prinsipnya meskipun mungkin itu tidak betul gitu kan, misalnya ini sebagai contoh gitu ya. Nah, maka di sini adanya disiplin positif ini. Nah, ini tentunya sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif seperti apa? Yang dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini materi-materi ini ketika kita ya ingin menjadi seorang guru yang baik, nah materi-materi inilah yang mungkin akan kita pahami untuk supaya kedepannya kita lebih baik lagi. Sebentar, kelewat lagi. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi kita kan ada motivasi yang eksternal dan ada motivasi yang internal. Nah, itu yang eksternal Ibu Bapak mungkin bisa lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu Bapak yakin tidak murid yang mentaati aturan kita itu memang sudah sadar dari dalam dirinya, atau ada dari motivasi ini dari eksternalnya karena takut dihukum mungkin gitu kan, atau karena menghindari ketidaknyamanan gitu kan dengan teman kan, oh nggak sama si ini gitu ya. Nah, ini ada harus dilihat dulu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini yang ketiga tadi ya, untuk mendapatkan imbalan berarti ada punishment ya, reward gitu kan. Apakah dia memang melakukan itu dari dalam hatinya, atau hanya karena ada sesuatu yang dikejar gitu ya. Nah, ini masih motivasi yang eksternal. Tapi yang kita harapkan disiplin positif ini terdapatnya motivasi internal ketika kita melakukan itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, maksudnya menjadi diri kita yang kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Seperti tadi saya bilang, saya tanya pertanyaan yang kenapa ibu pakai helm? Saya misalkan karena menjaga keselamatan, berarti itu sudah ada motivasi dalam diri. Itu mah kesadaran, saya masih cilaka gitu kan, makanya saya harus pakai helm. Tapi ada kan yang ya saya masih ditilang kayak kudu mayar gitu ya ke polisi jenah. Jadi motivasinya bukan karena dari dalam diri gitu ya. Nah, seperti kita datang pagi gitu kan, apakah karena takut ibu kepala sekolah, atau memang karena kita menghargai diri kita sendiri bahwa kita adalah suri tauladan bagi anak kita yang dilihat oleh mereka. Mungkin gitu ya Bu ya. Nah, ini gitu kan. Nah, seperti inilah anak-anak kepada kita juga. Diharapkan anak itu muncul dari dalam dirinya. Mereka mengerjakan tugas karena memang mereka perlu. Mereka harus mengerjakan ini karena ilmunya biar mereka bisa, bukan karena takut oleh kita dihukum, atau mungkin karena nanti kita akan kasih mereka hadiah, mungkin ya gitu ya. Nah, ini kita sudah ya. Ini yang tadi, ini lagi. Nah, ini tujuan hidup, tujuan kita sebagai guru, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini kan yang diharapkan. Jadi motivasi yang diharapkan dari dalam diri. Dan sekarang tujuan kita itu ada di profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, yang berkeimanan ya, beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global. Nah, ini tujuan kita, bagaimana kita menanamkan dan menumbuhkan di dalam diri anak itu supaya mereka seperti yang diharapkan ini gitu ya, tanpa adanya paksaan ataupun penghargaan. Kemudian ini
Ini yang tadi ya. Bagaimana supaya menjadi orang yang mereka inginkan, seperti kita menjadi diri kita sendiri yang kita inginkan, menghargai diri gitu kan. Maka kita harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah ini, kenapa kita mengurangi hukuman dan penghargaan? Supaya ada kesadaran di dalam dirinya gitu. Bagaimana nanti menumbuhkan kesadaran? Nanti akan dijawab selanjutnya. Nah ini, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti punya kebutuhan, Bapak Ibu. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia yang kita lakukan dan usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan atau power. Anak didik kita pun sama, punya kebutuhan dasar. Ketika mungkin dia di kelas ribut gitu kan, atau dia jahil kepada temannya, kita harus tahu dulu apa sebenarnya yang tidak dia dapatkan kebutuhan dasarnya. Nah, nanti kan makanya nanti ada restitusi untuk mencari tahu kebutuhannya. Apakah dia itu memang senang gitu ya, atau dia itu ingin diperhatikan oleh kita gitu ya, atau mungkin dia ingin menguasai kelas gitu ya, ingin jadi orang yang diterima, yang dihormati di kelasnya, seperti itu. Nah itu kita harus mengetahui dulu kebutuhannya. Nah ini ada piramida kebutuhan. Yang paling bawah itu adalah fisiologis. Makanan, minuman ini mah sudah tidak bisa ditoleransi ya. Kita mah manusia kalau nggak makan pingsan. Kalau tidak minum mah bahaya. Kalau tidak tidur ya kuring-kuringan pasti ini. Kalau tidak pakai pakaian mah apalagi lebih serem ini ya. Nah ini kan kebutuhan fisiologis. Ya, misalkan ada kasus anak gitu kan seperti itu. Dia kenapa melakukan itu? Misalkan suka malak makanan temennya. Apakah dia memang kurang bekal dari rumahnya? Gitu kan, kita harus tahu dulu. Atau mungkin dia mah bekalnya jangan-jangan saku bungkul, ayo teman-teman nugget ya, rupa-rupi gitu ya. Nah ini kita perlu cari tahu dulu. Ketika ada sebuah bukan masalah gitu ya kejadian atau apapun masalah pada peserta didik kita, pada murid kita harus cari dulu. Kemudian rasa aman nggak dia gitu kan, teratur, stabilitas dia di kelasnya, jangan-jangan aya numaturan gitu kan, akhirnya dia melakukan hal-hal yang ingin menarik temannya atau menarik kita gurunya supaya memperhatikan. Nah itu kita harus tahu dulu apakah dia selama ini merasa aman tidak di kelasnya, atau selama ini dia merasa terancam, mungkin ya ada teman yang suka membuli atau bagaimana. Kemudian ada kebutuhan sosial di sini. Bagaimana dia hubungannya dengan temannya, dengan keluarganya? Apakah ibu bapaknya memperhatikan gitu kan? Atau jangan-jangan dia mandi abur saja gitu ya. Makanya dia banyak melakukan hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap dia melakukan banyak kesalahan. Kemudian ada penghargaan di sini. Anak juga ingin dihargai tentunya. Sama seperti kita. Nah kita juga harus tahu apakah anak selama ini merasa tidak dihargai, mungkin oleh kita atau mungkin oleh temannya, sehingga dia, nah makanya tadi kan tidak boleh yang namanya kita kalau kami nyarekan kata bahasa Sunda, kalau kita memarahi anak jangan di depan teman-temannya begitu, karena dia setidaknya dia pasti punya rasa ingin dihargai, dia malu gitu ya.
baiknya kan nanti kita panggil dulu, kita berbicara dengan dia dari hati-hati. Jangan sampai di depan teman-temannya kita memberikan dia atau memarahi dia gitu ya. Jadi dia juga ada rasa atau kebutuhan dasarnya ingin dihargai. Yang terakhir adalah pengembangan diri atau pemenuhan ideologi. Ada anak yang sangat jenius kadang ya, tapi dia anak jenius, nah misalkan sedang cicing apa gimana gitu, apakah mungkin ada kebutuhan dia? Ternyata dia ingin memberikan ide mungkin kepada kita gitu ya, ada kebutuhannya. Jadi kita bisa tanya dulu seperti apa. Kita lanjut lagi. Nah ini tadi lebih mendalamnya mungkin ya, lebih mendalamnya mengenai kebutuhan dasar manusia ini. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup atau survival gitu ya, di segi fisiologis, kesehatan, rumah, makanan, kemudian komponen psikologis juga, kebutuhan rasa aman. Nah, kemudian ini cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima ya. Ini kebutuhan psikologis untuk mencintai, memiliki. Ini hubungan yang sangat termasuk hubungan yang rasa ingin tinggi ya, mengenai perasaan gitu. Nah ini kebutuhan pengakuan, tadi ingin diakui gitu ya. Kadang-kadang anak juga yang merasa terampil, kompeten itu ingin diakui prestasinya, ingin diakui oleh kita, oleh teman-temannya. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia seperti itu. Kemudian kebebasan, nah ini ada rasa kebebasan, kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah ini adalah kebutuhan dasar bahwa seseorang itu ingin juga punya rasa kebebasan. Saya yakin semua manusia juga begitu, tidak mau dikekang, pasti ada itu rasa seperti itu. Dan ini ada kesenangan, ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, gitu, bermain, tertawa. Itu memang anak-anak kita kan sedang dalam masanya, nah gitu. Termasuk kita juga pasti ada ingin mendapatkan kesenangan. Nah, dan sebelum kita menyepakati gitu kan, kita sebelum kita dengan anak tiba-tiba ada bukan hukuman, tidak ada hukumannya di sini, tapi kita kesepakatan atau keyakinan supaya tumbuh di dalam diri anak itu. Jadi bukan memaksa, tapi kita menyepakati gitu ya. Nanti akan ada di belakang contoh implementasinya. Di sini guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Kalau kemarin dalam kegiatan misi kan semua punya impian. Anak pun seperti itu. Kita tanya, kalian ingin kelas ini seperti apa? Gitu ya. Apakah ingin bersih, ingin tertib, gitu kan? Setiap anak punya keinginannya. Nah, keinginan itu nanti kita yang mengakomodir dan dijadikan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Nah ini tidak usah panjang-panjang untuk buat keyakinan sekolah atau kelas ini, tapi mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, kenapa sih harus keyakinan kelas gitu kan ini? Mengapa tidak peraturan saja gitu? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm gitu? Nah, seperti tadi ya, kita juga ada aturannya. Kemudian kita harus datang tepat waktu, misalnya untuk mengikuti pelatihan atau kita untuk datang ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan tadi itu, tadi Bapak Ibu. Jadi lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kenapa harus keyakinan? Karena supaya diyakini. Kalau peraturan, ya seperti tadi, hanya ditaati karena takut hukuman, atau memang juga karena ada penghargaan. Tapi kalau diyakini, seperti kita kan sangat meyakini gitu ya, ketika kita melakukan menjadi guru yang baik, karena kita meyakini bahwa saya memang
Di dalam diri saya adalah seorang guru yang harus diteladani oleh murid-murid saya. Seperti filosofis dari Ki Hajar Dewantara ya, yang 3 itu triloginya itu yang Ingarso Sutulodo, Imadia Mangunkarso, dan Tukuri Handayani. Nah kita kan meyakini itu bukan karena kita takut tidak digaji gitu kan, bukan karena tidak tahu kan, atau kita takut apa, tapi karena kita meyakini bahwa kita adalah suri tauladan, pemberi semangat anak, dan juga yang memberikan motivasi atau dorongan. Nah ini karena jawaban yang tadi, karena keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ya, atau memotivasi secara intrinsik, karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini sebagai contoh gitu ya, bukan contoh ini tapi tata cara pembuatan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu hendaknya bersifat abstrak. Jadi seperti kita misalkan menghormati dan menghargai teman, seperti itu kata-katanya, dan pernyataan-pernyataannya universal gitu ya, tidak yang memojokkan atau seperti aturan yang ada hukumannya, seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas juga senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi menyemangati gitu ya, tidak boleh memakai tidak seperti itu. Tapi ketika kita misalkan menjaga lingkungan kelas tetap bersih, nah itu seperti itu contoh kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya. Kemudian keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak tapi bisa mencakup semua itu tadi gitu ya, karena universal sehingga mudah diingat oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas juga adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi kita lihat dulu kondisi kelas kita, tentunya disesuaikan. Kalau kelasnya sudah rapi, sudah apa kan, apanya yang masih belum, yang harus diperbaiki atau diperbaiki lebih baik lagi. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat keyakinan kelas adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Nah ini kan untuk membuat keyakinan kelas ini semua anak menuliskan harapan mereka, nanti kita yang akan mengakomodirnya dan kita meninjau kembali ya. Kemudian meninjau kembali yang anak tuliskan itu tidak semata-mata yang dituliskan kita tuliskan kembali, tapi kita kan ditinjau lagi ini sesuai atau tidak. Nah ini tadi ya yang posisi kontrol seorang guru. Yang tadi pertama itu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi sudah kita simak videonya dan teman-teman juga sudah memberikan pendapatnya. Nah ini ada beberapa nih dari tadi itu tindakan guru satu penghukum seperti apa, ciri-cirinya dari tindakan, kemudian dari perkataannya, akibatnya seperti apa, pola perilakunya, kemudian motivasi yang berkembang. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau yang penghukum itu kan memarahi, mengkritik, menyakiti, ya, melakukan tindakan kekerasan. Kemudian yang pembuat rasa bersalah itu mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Kalau guru yang ketiga, teman itu membuat pemakluman gitu ya, jadi maklum aja. Kalau anak bikin kesalahan nggak apa-apa gitu ya. Yang keempat itu pengawas, hanya memantau dan mencatat. Betul kata Bu Nina tadi, dia hanya memantau, oh kamu bikin kesalahan, oke catat gitu ya. Tapi tidak tahu nanti ke depannya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kelima itu yang posisi manajer, bertanya dan membuat kesepakatan. Nah ini yang paling yang paling baik gitu ya, yang paling baik, yang paling bagus gitu ya. Nah ini perkataannya. Nah ini ada kalau kamu, nah ini udah penghukum. Kalau kamu nggak ngerjain tugas, besok kamu nggak dikasih nilai. Misalnya itu ya. Kalau kamu apa, nah itu. Kalau yang pembuat rasa bersalah, nah itu.
bapak ibu kecewa sama kamu misalkan ya, kalau orang tuamu tahu atau kamu ini bikin malu misalkan ya seperti itu. Kalau teman itu tadi, jadi memaklumi, lakukan demi bapak gitu misalkan ya, tolonglah. Nah gitu, itu seperti ini ya. Kemudian yang tipe pengawas atau pemantau. Kamu sudah tahu aturannya kan? Jadi hanya memantau saja. Tapi kalau yang kelima, kita bertanya juga apa sebenarnya harapanmu gitu ya. Kalau untuk akibat, nah ini akibatnya ada akibatnya. Kalau kita menjadi tipe penghukum, di sini akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Jadi dia melakukan pun ya karena memang takut saja. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah itu murid merasa bodoh atau nakal, atau juga dia merasa oh saya tidak baik gitu ya. Yang ketiga, merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Nah itu tadi sudah kata teman-teman juga, nanti pasti kedepannya akan melakukan lagi karena dimaklumi. Kemudian murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Ini hanya bertanya, Pak kira-kira saya melakukan ini, saya dikasih konsekuensinya apa misalkan gitu ya. Tapi yang kelima, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Nah ini ada solusi untuk kedepannya. Dan pola perilakunya juga, anak ini kalau kita menjadi guru tipe penghukum, ini perilaku melanggar yang berulang. Kemudian ketika pembuat rasa bersalah ini akan membuat anak menjadi rasa rendah diri, kurang percaya diri tadi ya, cemas dan khawatir salah, jadi takut gitu ya, banyak takutnya. Kalau yang ketiga ini akan membuat kita menjadi lemah, tergantung si anak juga ke kita karena dia merasa dilindungi, ada kita sebagai temannya. Kemudian yang keempat, berorientasi pada ganjaran dan hadiah. Nah ini, kalau ini kan tadi ada konsekuensi, pasti ada penghargaan. Jadi ada yang diharapkan dan ada juga yang dia apa nih kira-kira konsekuensinya ya yang ditakuti. Tapi kalau yang kelima ini disiplin dari dalam diri. Pada tipe yang kelima, guru sebagai manajer. Dan yang motivasi yang berkembang tentunya semuanya itu yang keempat-empatnya adalah ekstrinsik. Tapi yang terakhir itu adalah motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, sambil kita lanjut lagi, bolehkah kita ini dulu yuk, ice breaking dulu. Ayo ice breaking dulu semuanya. Siapa yang mau nyanyi? Kita nyanyi dulu. Kita karaoke dulu biar segar ya. Yuk. Ayo tuh semuanya bergerak. Yuk. Kami ya gak apa-apa, gantian aja nyampernya lagi. Paribasa
mata kayu. Apa mege eta mah biasa. Aduh aduh aduh. Ibu bapak ieu geura sok aya jajanan kun tresna ku ngararewa. Estu kuseuleung gogoda nu jangkung jaminan berkumis sesahilana. Geus ge antosan heula. Aya aing saha eta Akan coba ubah. eleuleuh saur-saur saha Geus eling kudu curah. Iti-iti paribasa Estu mata kayu. apa mege eta mah biasa. Aduh aduh aduh. Bapak ieu geura sok aya jajanan katresna ku ngararewa. Estu kuseuleung gogoda nu jangkung jaminan kandel kumiskan sahilana. Sahilana sesahilana Luar biasa artis ini ya, saya nggak di Palestina. Ajit, Moal, ayo tuh, ibuin, ayo. Tes. Iya, kita beralih ke sifat dan itu. Jangan hidup ibu-ibu ya. Boleh joget semua. Kamu bilang cinta padaku, aku bilang begitu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Aku dari Paris, sepatu dari Itali. Kau bilang beli gengsi, semua sedang luar negeri. Manakah mungkin mengikuti jalanmu yang berhura-hura? Aku suka K-pop, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dapatkan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Baik Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru tadi sudah kita lihat ya. Yang pertama ini sebagai penghukum,
Ya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, monitor atau pemantau, serta sebagai manajer. Sebagai penghukum, biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi itu kata-katanya menyakitkan, ya. Jadi menusuk ke dalam hati anak. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi mengajak, tetapi ada sisi positif dan negatifnya. Seperti tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman. Pada sisi negatifnya, anak menjadi akan tergantung juga sama kita. Kemudian anak juga menjadi apa ya? Kalau bahasa Sundanya itu melunjak kalau itu ya. Pada kita itu jadi dari belakang itu nanti juga dimaklumi. Kemudian sebagai monitor atau pemantau, di sini kita mengawasi, karena memantau hanya mengawasi, tidak ada tindakan lain. Kemudian yang paling tepat ini tentunya adalah manajer. Kita memberikan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita lanjut. Nah ini, bagaimanakah posisi guru sebagai seorang manajer? Nih, jadi guru kita berdiskusi bersama murid. Kita ajak murid yang melakukan kesalahan tersebut mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perbuatannya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita ajak untuk berkomunikasi di sini. Kita tanya, tentunya anak kan tadi setiap perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia melakukan itu? Setelah kita tahu, kita berikan, mencari, tidak kita yang berikan, tapi kita menawarkan kepada anak. Setelah itu bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Apakah hal itu baik atau tidak? Kalau kata dia, iya itu tidak baik. Lalu bagaimana untuk kedepannya? Nah, dia akan mencari solusinya sendiri. Kemudian pada posisi manajer ini mengacu pada restitusi tadi, ya, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, penerapan restitusi. Nah, tadi karena kita mengambil posisi sebagai manajer itu ada kegiatan restitusi, di mana guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Tahapannya itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung ketika anak membuat kesalahan langsung kita, hei kamu, gitu kan, tidak seperti itu. Tapi dipanggil dulu, suruh dia duduk dulu dengan nyaman. Jika kita masih berdiri, kita juga ikut duduk bersama dia, gitu ya. Kemudian validasi tindakan. Kita tanyakan betul tidak dia melakukan itu. Kalau betul, apa tujuannya atau apa alasannya melakukan itu. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Bagaimana yang kamu lakukan itu? Baik atau tidak? Ya, melanggar keyakinan kelas kita atau sekolah kita tidak. Nah, baru nanti kita akan berikan solusinya. Ketiga tahapan itu tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, karena anak akan mencari solusinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tahapan dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bukan menurut saya, ini adalah menurut ahli, yaitu Gosen pada tahun 2004.
Dan kemudian restitusi sendiri juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga sama menurut Charles Saunders pada tahun 1996. Nah ini Bapak Ibu, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki, ya ada perbaikan. Karena kesalahan yang dilakukan itu bukan untuk menghakimi, tapi dijadikan pembelajaran ke depan dan dicari solusinya bagaimana supaya kesalahan ini diperbaiki supaya kita menjadi anak tersebut menjadi lebih baik. Kemudian anak juga menyadari dari dalam diri bahwa yang dia lakukan itu tentunya tidak baik, dan mana yang dia yakini baik dan tidak baiknya. Kalau dia sudah yakin oh itu berarti tidak baik, nah yang baiknya seperti apa? Kita mendorong anak seperti itu, mendorong supaya anak memiliki keyakinan dia mana nih yang baik, mana yang tidak baik. Ketika dia sudah punya keyakinan, tinggal kita mengoptimalkan. Nah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Kenapa berbeda? Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus gitu ya, tapi kita belajar kesalahan yang kita lakukan, bagaimana perbaikan ke depannya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan ketika anak bertengkar atau mungkin anak membuli. Nah, bagaimana kondisi si anak dua ini supaya hubungannya baik gitu ya. Tidak ada yang tadi, tidak ada kalah menang, tapi semuanya menang-menang. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Itu kan kita tanyakan, apa yang kamu lakukan kemarin itu baik tidak gitu ya. Kalau yang kamu lakukan tidak baik, lalu bagaimana yang baiknya? Kemudian kedepannya mau seperti apa? Nah itu ya. Kemudian restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah tadi kan kita tanyakan baik tidak, dia akan berpikir apa yang saya lakukan itu baik tidak, gitu ya. Dia akan bertanya, merefleksi diri gitu ya. Bagaimana yang saya lakukan kemarin kepada teman saya, misalnya dia memukul atau apa, baik tidak yang kamu lakukan, merugikan orang tidak. Lalu nanti ke depannya kamu mau bagaimana? Solusinya seperti apa? Dan mungkin dia juga berpikir ketika dia melakukan kesalahan, apa yang kamu lakukan dengan teman kamu yang sudah kamu pukul? Pasti akan menjawab, saya akan minta maaf Bu, misalkan. Pasti akan bilang seperti itu. Kita kan tinggal menggali saja, mendorong mereka untuk mencari solusi dari kesalahan mereka sendiri. Kemudian restitusi diri ini adalah cara yang paling baik dan restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena setiap manusia itu tadi sudah ada piramida kebutuhan dasarnya. Setiap tindakan pasti ada tujuannya, ada alasannya. Tadi seperti contoh yang saya bilang, kenapa anak sampai mencuri gitu ya, dia pasti ada alasannya. Kalau yang kurang mungkin karena kebutuhan fisiologisnya tidak terpenuhi, dia tidak bisa jajan di rumahnya, atau juga mungkin ada juga yang tidak berkekurangan tapi mencuri juga. Nah, apa kebutuhan dia tidak terpenuhi? Apa dia sedang mencari kasih sayang, atau dia sedang mencari perhatian, atau ada kebebasannya yang terenggut? Nah itu yang kita harus cari dulu, dan apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita kan menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya, bukan untuk memberikan tindakan hukuman atau kita mengiming-imingi dengan penghargaan gitu ya. Nanti kedepannya kalau kamu baik nanti ibu kasih mobil misalnya gitu ya, tidak seperti itu ya. Atau kamu awas nih kalau kamu melakukan lagi misalnya ya, ada ancaman gitu ya. Tapi kita bagaimana supaya anak itu timbul dari dalam dirinya untuk lebih baik. Kemudian restitusi juga menguatkan gitu ya. Jadi menguatkan, sebetulnya setiap anak tahu kan, udah tahu kamu ini baik tidak, ini tidak baik gitu ya. Lalu bagaimana supaya menguatkan yang baik itu lebih menonjol daripada yang tidak baiknya gitu kan. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi. Di sini kan tadi makanya tidak ada yang kalah atau menang, tapi semuanya menang karena kita mencari solusi untuk keduanya.
apa yang disampaikan ini kita mencarikan keduanya solusi ya. Apa tindakannya untuk kedepannya. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita mengajak murid untuk melakukan restitusi, dia tidak akan merasa kalau beda dengan kita memarahinya di depan teman-temannya. Saat dia kembali, dia akan jadi orang, saya ini penjahatnya gitu ya. Ya kan begitu, saya kan penjahatnya nih. Orang saya dimarahin kok di depan teman-teman kan begitu. Tapi kalau kita panggil gitu ya secara baik-baik, kita cari tahu dan kita restitusi, dia juga saat kembali ke temannya ya pede lagi, maksudnya pedenya tapi bukan merasa menjadi seorang penjahat yang dihakimi oleh gurunya. Ini tahapan segitiga restitusi. Langkah pertama itu menstabilkan identitas. Nah ini tadi sudah saya jelaskan sedikit. Di sini ada. Nah, seperti apa kita menstabilkan identitas tadi ketika kita panggil? Kalau suruh duduk dulu yang nyaman. Kalau dia duduk, kita duduk barengan gitu ya. Jangan dia duduk, kita berdiri gitu ya. Tidak, tapi kita distabilkan dulu. Kemudian kita tanyakan juga gimana, boleh gak ibu ngomong misalkan. Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini salah satu kata-kata untuk tahap pertama. Kita tidak menghakimi dia dengan menyebutkan misalnya kamu sih, kamu mah bikin ulah wae enggak, tapi kita kenapa kamu melakukan ini? Betul tidak ibu mendengar dari misalkan ketua kelas bahwa kamu tadi memukul teman kamu? Nah kita tanyakan dulu, kemudian kita stabilkan dulu dia. Tidak apa-apa kamu mau berbuat kesalahan, tapi itu kan kesalahan itu nanti berikan penjelasan bahwa setiap orang melakukan kesalahan untuk pembelajaran, dan di sini dia tidak merasa bahwa dia adalah penjahat satu-satunya seperti itu, tapi dia juga dari kesalahan ini justru belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah untuk langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini kita kan tadi sudah mendengar, kemudian kita bagaimana nih? Nah ini di sebelah kiri area. Nah validasi ada beberapa kata atau kalimat nih. Ketika anak tadi kan ditanya melakukan kesalahan, kita tanyakan alasannya. Kenapa dia melakukan itu? Gitu kan pasti. Nah itu untuk menggali juga potensi atau kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Alasan dia apa? Kemudian untuk nah adakah cara, misalkan tadi ada anak gitu ya suka ngejitakin temannya. Ketika kita tanya kenapa kamu ngejitakin temannya, senang aja bu, iseng gitu kan, berarti dia senang kan, senang iseng. Ada nggak cara lain yang bisa bikin kamu senang tapi tidak merugikan orang lain? Kita tawarkan dulu ke dia, apa yang kamu sukai. Misalkan saya sukanya menggambar bu, atau saya sukanya main bola. Lebih baik nanti misalkan pada saat istirahat, olahraga, main bola, lakukan yang kamu sukai itu, tapi tidak menyakiti kepada teman-teman yang lain itu misalnya ya. Mungkin banyak kasus-kasus lainnya nanti yang kita bisa sharing satu sama lain. Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah tentunya ketika kita menanyakan keyakinan, kita membuat dulu keyakinannya. Jangan kita belum membuat, kita tanyakan keyakinan, pasti anak bingung. Kamu tahu nggak keyakinan yang sudah kamu langgar? Keyakinan yang mana ya? Kan tidak tahu gitu. Tapi kita bikin dulu keyakinan di kelas kita gitu ya. Jadi setelah bikin keyakinan di kelas, baru nanti anak paham. Keyakinan tersebut dibuat bersama, disepakati, ditandatangani gitu ya. Kita bikin bila perlu kayak di banner keyakinan kelasnya, anak-anak tanda tangan semua kayak kita bikin keyakinan kita ya waktu PAK ya. Nah seperti itu, nih kamu sudah tandatangani, kamu berarti sudah sepakat gitu ya. Dan kita semua akan menjalankan keyakinan ini. Nah ini ada beberapa kalimat pada tahapan atau langkah segitiga restitusi. Pada tahap pertama, nah itu ya ada berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi gitu kan ada tapinya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, artinya dia tidak merasa bahwa saya orang yang melakukan kesalahan banget gitu ya. Tapi tidak ada memang yang sempurna, tapi ada tapinya juga. Bapak Ibu juga tidak tertarik. Nah ketika ada yang berantem, kita jangan kan bukan saya bu, bukan saya. Bapak dan Ibu tidak
ingin mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Kemudian pada tahap kedua, nah ini kita tanyakan alasannya juga kenapa melakukan hal itu, dan tidak langsung menyalahkan. Oh kamu sih salah, enggak, tapi kita kamu boleh, nah gitu ya. Kata-katanya mungkin yang lebih diperhalus gitu ya, diperhalus. Jadi si anak itu tidak merasa yang dihakimi, tapi ada tapinya lagi gitu ya. Kamu boleh, misalkan ada anak yang gondrong, nih saya juga di kelas. Kenapa aku gondrong? Saya senangnya udah panjang bu, kalau itu nggak pede gitu. Ya kamu boleh gitu ya berambut panjang, tapi bisa ganti kelamin ya bu. Tapi kan kita punya keyakinan kelas di sekolah harus bagaimana gitu kan, harus menjaga kerapihan diri, salah satunya rambut kan gitu. Nah seperti itu. Kemudian pada tahap ketiga menanyakan keyakinan itu, nah ada kata-kata boleh apa nilai-nilai umum atau apa keyakinan kelas yang kita sepakati gitu ya. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas kita. Kita kan sudah punya impian kelas kita ingin seperti apa nanti kan. Nah kan kamu sudah bikin ingin kelas kita apa, nyaman, bersih, segala gitu ya. Nah sekarang yang kamu lakukan bagaimana, sesuai tidak dengan yang kita harapkan. Nah seperti itu. Dan nanti ke depannya ditanyakan mau seperti apa solusinya. Ini jadinya contohnya yang restitusi dulu ya, nanti dulu sebentar kenapa. Nah mungkin Bapak Ibu ini tentunya di kelas masing-masing juga punya permasalahan gitu ya. Nah permasalahan ini nanti kita bisa menggunakan restitusi untuk kedepannya. Bapak Ibu juga untuk kedepannya pasti akan lebih tahu mengenai, nah tadi sudah kenapa tidak boleh ada penghargaan yang berlebihan, tidak boleh ada hukuman, karena itu semua faktornya dari eksternal, tidak dari internal. Nah bagaimana yang kita tumbuhkan di dalam diri itu supaya anak itu punya keyakinan di dalam dirinya. Jadi sebetulnya bagus karena masuk ke dimensi beriman gitu ya, meyakini gitu ya, meyakini dengan sepenuh hati, bukan hanya diucapkan dengan lisan tapi dilaksanakan juga dengan perbuatan. Sehingga kalau hanya faktor eksternal itu sifatnya itu hanya sementara saja. Jadi satu waktu ketika dia tidak merasa takut atau ketika kita tidak ada kan, hore gitu ya, ibu gak ada gitu. Udah kayak pesta karena ya bu, komitmen, betul bu, komitmen diri gitu, komitmen. Iya, iya gitu sobat. Kesepakatan diri.
keyakinan, komitmen diyakini gitu ya kan, ya sama istiqomah gitu. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu, apakah ada yang punya masalah berat mengenai bukan keuangan. Kalau keuangan ini harus direstitusi dengan BJB atau bendahara. Iya, mungkin ada masalah yang ada di kelas gitu ya. Nah ini sebetulnya nanti kita ada bisa forum ya Bu untuk kedepannya. Kita setiap anak yakin kan di setiap kelas ada punya masalah, ada pasti yang beratnya, ada Bu pasti dengan masing-masingnya. Nah ini, ya kita bisa sharing gitu kan. Kita bisa, mungkin kalau di forum dengan banyak kepala kita bisa sharing, kemudian solusinya gimana, bagaimana untuk kedepannya gitu ya, di restitusinya seperti apa gitu kan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau disampaikan dulu, mangga teman-teman. Ambil aja. Mau curhat sekalian, untuk solusi juga. Model restitusi ini sudah pernah dicoba di kelas saya, dan memang anaknya luar biasa aktif, terus selalu pasti yang lain juga tiru A sudah gitu. Sudah mulai semenjak di paparan Pak Arif sebelumnya waktu itu yang saya di angkatan 9 sudah mulai mau nyobain, coba ya kelas 3 bisa nggak, kan ada yang bilang kalau kelas bawah kayaknya susah ya gitu ya. Terus saya coba di kelas saya, kebanyakan masalahnya adalah bullying verbal dan verbal, terus sama mungkin ketertiban dengan seragam, rambut dan sebagainya. Terus saya cari tahu masalahnya, diobrolkan dengan anaknya. Masalah pertama mungkin ya tadi sudah dilakukan, kenapa masih begitu ya? Apakah si anak ini, apakah benar apa yang saya lakukan, apakah sudah betul prosesnya dan sebagainya. Tapi saya tarik kesimpulan juga, pertama, anak itu kenapa kamu melakukan seperti itu? Gitu. Pertama yang untuk verbal, biasanya mereka itu lebih ke fun, pengen senang-senang aja gitu, gitu iseng. Kalau teman-temannya udah marah, udah itu wah senang tuh, ada perasaan gitu. Iya, terus yang kedua yang lebih susah dikontrol oleh kita sendiri adalah kebanyakan anak yang seperti itu adalah orang-orang yang mudah tersulut emosi, adalah anak-anak yang berkembang kebanyakan yang tidak dapat perhatian dari orang tua. Nah, mereka memukul, menendang teman-temannya itu karena atas dasar mungkin aku diejek Bu, gitu. Aku diejek, mama aku dibilangin gini, jadi mereka itu sangat mudah tersulut emosinya karena mungkin tidak ada kasih sayang di rumah. Jadi minimal seminggu sekali ada aja gitu lagi gitu ya. Tapi yang kedua itu yang bullying. Terus yang satu lagi ya tentang rambut panjang, baju nggak dimasukin atau pokoknya mah yang inilah gitu ya. Saya balik lagi, mungkin anaknya sudah mau berubah, tapi orang tuanya mungkin ya itu tidak memberi perhatian. Kok kamu pakai baju begitu, udah sobek-sobek, nggak dijahitin, itu kancingnya kemana? Itu baju kenapa nggak dimasukin, sabutnya kemana? Jadi mungkin selain guru di sekolah dengan model restitusi seperti ini, peran orang tua di rumah gitu yang lebih kuat untuk agar si anak ini dapat berubah dan mempunyai komitmen di kelasnya di sekolah. Jadi saya percaya bahwa murid itu akan suatu saat pasti akan meyakini melakukan apa yang diyakininya, tentu saja dengan support semua pihak itu. Dan untuk anak-anak yang di kelas bawah pasti tidak mungkin sekali dua kali. Jadi
selalu berulang sampai dia itu kan mulainya dari semester berapa ya Pak itu waktu itu ya. Jadi jadi lama gitu kan sampai sekarang tuh ayo gitu, tapi ada perubahan sedikit. Kamu tadi ngapain? Betul nggak kayak gitu? Terus kamu mau kayak gitu terus? Bagaimana tidak ada perubahan sedikit-sedikit? Mungkin tidak signifikan tapi ada gitu. Jadi nanti mungkin kedepannya saya sebagai guru juga mungkin harus lebih sabar, dan saya bertanya apakah seperti itu sudah betul ataukah perlu sesuatu hal lagi yang harus saya tingkatkan. Terima kasih. Mohon dari saya Luar biasa sekali. Ada yang mau menanggapi teman-teman? Tadi mau menanggapi? Pakar dulu nih. Baik, terima kasih Bu Selvi dan CGP dan Ibu. Luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bu Novi, pengalamannya dan sudah langsung diimplementasikan dalam pembelajaran dan di dalam kasus sehari-hari sebetulnya ya, kenakalan atau hal-hal yang menurut kita di luar dari kebiasaan itu menjadi hal yang biasa gitu ya, terjadi pada anak-anak. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengembalikan fitrahnya, mengembalikan kembali anak menjadi lebih baik gitu ya. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Bu Novi tadi. Jadi restitusi ini adalah suatu proses gitu ya. Proses, jadi tidak serta-merta kita pada saat melakukan restitusi kepada siswa, kepada murid kita yang melakukan kesalahan itu langsung berubah ya, langsung berubah menjadi syukur-syukur dengan treatment yang kita lakukan bisa berubah, tetapi tentu saja ada hal yang harus ada tahapan-tahapannya. Dan yang paling utama tentu saja harus diketahui kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar apa yang mereka hilang, yang mereka tidak dapatkan, entah itu di rumah atau di sekolah. Dan rata-rata yang saya perhatikan itu anak-anak itu sebetulnya secara mayoritasnya karena ada permasalahan dengan kasih sayang itu tadi ya, kebutuhannya yaitu kebutuhan kasih sayang dan belonging dan rasa diterima gitu ya, rasa diterima oleh yang terjadi di keluarganya gitu. Dan satu lagi mungkin tentu saja ini harus ada keterlibatan, harus ada keterlibatan antara semua pihak, baik itu pihak dari orang tua atau terutama keluarga dan juga sekolah. Nah, kalau di sekolah saya percaya bahwa semua guru sudah melakukannya ya, sudah berbuat hal yang berbuat semaksimal mungkin untuk meminimalisir kenakalan-kenakalan tersebut. Akan tetapi tentu saja harus ada kolaborasi ada kolaborasi dengan semua pihak. Pada saat restitusi juga itu kan anak istilahnya ditanya, pertama kita tadi udah ya keyakinan kelas sudah dibuat, misalnya dia diingatkan kembali, oh ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya seperti ini, tanggapan atau tindakan apa yang mereka atau dia lakukan untuk merubah itu. Tetapi jika permasalahannya adalah berkaitan dengan di rumah atau dengan keluarga, tentu saja wajib melibatkan orang tua atau keluarga. Yang saya tahu dan kemarin ada beberapa kasus gitu ya, ada beberapa kasus yang menurut saya itu tidak istilahnya bukan itu terjadi karena adanya keterlibatan orang tua di situ, adanya kekurangan kebutuhan yang tidak diberikan oleh orang tua entah itu kebutuhan dasarnya seperti survival makannya dan sebagainya. Dan yang paling terpenting untuk anak itu yaitu kasih sayang,
kasih sayang dan rasa diterima, rasa diterima. Dan juga mungkin ini mah tambahan ya Bu, tambahan dari saya, yaitu apa namanya, love language. Nah ini sering dibahas di beberapa YouTube, di beberapa narasumber, terutama di Dr. Anissa Galang. Ternyata kita itu merasa tidak disayangi oleh seseorang karena treatment kita itu salah. Ada beberapa love language yang saya ketahui. Yang pertama ada word of affirmation, jadi dengan kata-kata ada act of service, kemudian ada physical touch dan lain sebagainya. Itu tentu saja itu berkaitan dengan traumatik pada saat kecil dulu, gitu ya. Contohnya kita merasa sudah contohnya ini ke pasangan lah ya, pasangan atau ke anak musik yang saya contohkan pasangan karena ini sumbernya dari Instagram. Contohnya misalnya kita memberikan act of service. Biasanya laki-laki kan suka itu misalkan di pami ya tanpa diketahui, tanpa diminta dia jadi misalkan, atau pas naik motor ya, pas naik motor sebelum naik motor stepnya dipasangkan. Nah itu teh merasa dicintai oleh orang yang punya love language act of service, bukan tidak dengan orang yang dengan mempunyai love language yang word of affirmation. Jadi dia tidak merasa dicintai tetap gitu ya. Tapi makanya kita harus mengetahui love language diri kita. Dan kita sebagai guru terutama harus tahu tuh love language anak-anak didik kita itu apa, sehingga memudahkan anak ini mah dielus juga physical touch sudah meleleh gitu ya. Sudah meleleh gitu ya. Ada kalau kita misalkan ngomong dengan cara yang misalnya banyak ngomong misalnya memberikan pemahaman atau mengajar dan sebagainya tidak mempan. Oh bisa jadi ini anak love language-nya bukan itu. Kita harus cari tahu tuh. Oh ternyata anak ini love language-nya physical touch, kasih sentuhan. Itu tambahan. Ini sebetulnya luar biasa, bisa diterapkan di semua sendi kehidupan ya, gitu. Baik di rumah tangga, baik di sekolah ya, dan terutama kita sebagai guru terhadap anak didik kita. Itu saja Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Pak Haji Gede? Iya. Betul sekali itu yang sudah dikatakan oleh Pak Arif ya. Bu Nina itu sudah bagus sekali, sudah dilaksanakan. Dan memang kata Pak Arif juga kan ini memang proses. Itulah perbedaannya dengan kita memberikan konsekuensi atau hukuman. Kalau hukuman kan cepat nih, besok juga dia takut gitu. Tapi dengan restitusi ini memang perlu butuh waktu. Dan mudah-mudahan Bu Nina tidak bosan ya. Dan memang kita juga perlu untuk berkomunikasi dengan orang tua tentunya. Makanya sekarang ini banyak sekali seminar parenting ya Pak Arif ya. Kenapa? Karena anak itu lebih banyak di rumah. Jangan sampai orang kita direstitusi di rumah kan dihukum kan gitu. Kayak kemarin itu siksa, waduh serem nih ya. Sama kita mau direstitusi sama orang tuanya di rumahnya disiksa kan gimana? Jadi gak nyambung jadi siapa gitu Bu. Nah jadi ya perlulah kerjasama. Ada baiknya juga mungkin untuk ke depan kita juga sudah banyak ada ide dari saya, Kunci dan Kak Ibu ingin webinar parenting bersama orang tua gitu ya. Untuk kedepannya memberikan pemahaman kepada orang tua seperti ini gitu ya. Anak jadi tidak ada yang langsung udah kali abdi terbangun, abdi mana di rumah ibu yang beri pemahaman ada yang orang lain gitu. Padahal kan tidak begitu ya. Tapi betul kata Pak Arif. Ada kebutuhan dasar dia, makanya ada segitiga restitusi. Kita harus tahu apa kebutuhan dasarnya. Seperti dengan pasangan kata Pak Arif, love language. Kadang-kadang kita, gimana pas cocok
ibu teh bisa ada apa sanes cocok. Ari ibu mah hoyong ada dielus, ari bapak mah hoyong ada dipasih pelayanan, tapi ibu na cuek, bapak cueknya ada nyambung gitu ya. Tapi kalau kita tahu oh, suami saya mah harus begini nih, oh pernah diminta oke siap gitu ya. Nah istri juga kalau mungkin istri kita mah sukanya dia mah apa disentuh atau sukanya dikasih hadiah, kok mau dikasih hadiah di kompresnya ya dan bisa Allah ya gitu. Itu kan yang tahu apa yang aku tahu apa yang aku mau gitu ya. Betul sekali. Nah makanya kan kita juga ketika anak datang ya Pak Arif, ada harusnya kita bikin itu ya yang ini anak sukanya dipeluk, ini mau tos aja gitu kan, apa mau salim aja. Nah itu salah satu contoh apakah anak itu inginnya kita tahu gitu. Oh ini masih seperti dipeluk dan disentuh mana gitu ya. Nah ini mah cukup lah gitu, salim juga berarti dia mah suka mungkin pelayanan atau apa gitu. Nah itu begitu mungkin Bu Nina, untuk Bu Nina luar biasa dan hebat sekali ya. Terima kasih. Wah mungkin semua kita semua juga mungkin kita tanya. Dan ini memang restitusi ini harus diterapkan dengan konsisten ya Pak dan berkelanjutan. Jadi tidak sekali ya, kalau sekali mah bukan seperti yang kita dipukul langsung nyeri atau minum obat ingin cepat sembuh kan, perlu waktu juga gitu. Jadi Bu Nina sudah bagus, jadi tinggal dilanjutkan, tinggal komunikasi dengan orang tua gitu ya ke depannya. Nah ini kalau untuk kedepannya kita juga sudah ada inisiatif nih pengen gitu ya berbagi ilmu ke orang tua, walaupun mungkin kita buka pakatnya ya gitu Pak Arif, kita bisa ngerti webinar sedikit-sedikit mengenai disiplin positif di rumah juga, karena memang ini bukan untuk di sekolah saja ya Pak Arif ya, restitusinya di rumah ketika kita dengan anak pun kita bisa melaksanakan ini. Dan memang supaya lebih bagus lagi tentunya kolaborasi kita dengan orang tua harus ada seperti itu. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau curhat yang mau diskusi lagi atau yang sudah ada di penghujungnya. Luar biasa, mungkin waktunya juga kita sudah sangat cukup. Saya mau ucapkan terima kasih sekali gitu ya kepada semua ibu guru bapak ibu. Boleh dong minta aplausnya terakhir ya. Semua sahabat guru-guru bapak itu adalah guru-guru hebat semuanya dan terbuka terhadap perubahan, dan insya Allah akan mengantarkan generasi kita ke era yang gemilang. Terima kasih, ini mungkin ilmu yang bisa saya bagikan sedikit tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Insyaallah luar biasa. Tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Ibu Selvi CGP angkatan ke-10 dari FGTD SDN Purwakarta. Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa sekali penyampaian ilmu yang kita dapatkan. Semoga menjadi berkah buat kita semuanya. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Jika ilmu tidak diamalkan maka seperti pohon yang tidak berbuah. Itu terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.
Novianawati, guru SDN Purwamekar, sebagai rekan sejawat Ibu Selvi Puji Lestari, SPD. Di sini saya ingin memberikan umpan balik atas diseminasi budaya positif dari beliau. Materi yang beliau paparkan sangat jelas dan bagus sekali, sehingga memotivasi saya untuk lebih bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Kedepannya saya berharap penerapan budaya positif akan terlaksana dengan lebih konsisten di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Rodia. Saya teman sejawat dari Ibu Selvi. Saya akan memberikan umpan balik dari diseminasi budaya positif yang telah diberikan oleh beliau. Untuk pemaparan materi sudah cukup baik dan menarik. Harapan saya ke depannya untuk budaya positif ini agar lebih tetap konsisten dilaksanakan di sekolah dan membawa perubahan yang nyata lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.